Di tempat ini saya percaya Tuhan hadir. Dan kita mau berdoa biar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita juga boleh merasakan Tuhan baik bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari kata saya, tapi karena memang Tuhan baik buat kita semua. Amin, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan kiri kanan kirinya. Oke. Boleh tepuk kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita semua pejamkan mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, dan yang kami percaya dengan iman Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau bukan hanya Allah yang baik bagi orang yang di luar sana Tuhan, tapi Engkau terlebih amat sangat baik buat yang ada di dalam Tuhan. Biar pada sore hari ini setiap pribadi di tempat ini boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan, boleh merasakan Engkau dekat Tuhan, boleh merasakan Tuhan Yesus baik bukan hanya dari kata orang, bukan hanya yang dari yang dilihat dengan mata, tapi boleh merasakan secara pribadi Tuhan. Kami mohon sore hari ini Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Sesuai firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada, dan Engkau ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, dengan Engkau ada di tempat ini, kasih-Mu mengalir. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengharapan dari-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah mengecewakan, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan atau melupakan, bahkan membuang kami. Engkau yang tetap berkata, kami semua berharga di mata-Mu. Manusia boleh kecewakan, manusia boleh tolak, tapi Engkau gak pernah tolak. Dan biar sore hari ini kami merasakan itu Tuhan. Jamah Tuhan tiap kami Tuhan. Silahkan Roh Kudus yang beracara. Kami mau tinggikan, muliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kamu berharga. Berharga. Sekali lagi katakan kamu berharga. Amin. Berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan duduk semuanya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Tuhan baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang menebus kami Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu hati-Mu, kami rindu pribadi-Mu Tuhan, wajah-Mu. Kau yang berdaulat Tuhan di tempat ini Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari Oh Tuhan, bawa
bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari itu. Mari saudara, sambil jangan kita lihat kanan kiri, kita pejamkan mata, katakan sama Tuhan, walaupun keadaannya pahit, Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, dan Tuhan akan lakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Mari kita tutup mata dan nyanyikan lagu ini. Kemurahan-Mu. Mari yang butuh Tuhan hari ini sambil angkat tangan, nyanyikan pujian ini. Amin, karena Dia ada di tempat ini. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Ya Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau, oh Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari itu. Tanpa musik, saya mau saudara saja nyanyikan, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji, bawa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat tangan kita, katakan memuji Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu, oh kemurahan-Mu lebih dari itu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Yesus Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau, memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih
dari kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Engkau yang membebaskan hidup. Hadirat-Mu di tempat ini, biarlah setiap kami merasakan kasih-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sungguh amat baik. Haleluya, kami bersyukur. Hari ini baik karena Engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, terima kasih. Amin. Kami mau mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Walaupun keadaannya gak baik, kami mengucap syukur Yesus, karena kami masih punya pengharapan bahwa Engkau mendatangkan kebaikan. Hari esok penuh dengan harapan. Apa yang manusia tak mampu buat, tapi Tuhan Yesus mampu buat. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Hari ini, saat ini, menjamah setiap hati kami. Biar kasih-Mu mengalir, membebaskan hati kami, jiwa kami, roh kami. Oh, kami panggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Orang tua kami boleh menolak kami, keluarga kami boleh menolak kami, tapi Engkau tak pernah menolak kami. Tangan-Mu terbuka saat ini. Mari yang butuh Tuhan, angkat tangan-Mu dan serukan nama Yesus. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan saat ini. Kami perlu Kau Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Engkau yang berkata dalam firman-Mu, apabila kami dalam kesesakan berseru kepadamu Tuhan, Engkau mendengar seruan kami dari bait-Mu. Dan saat ini kami berseru Tuhan, kami panggil nama-Mu Yesus. Kami butuh Engkau. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang dekat, dan Engkau mendengarkan kami. Engkau yang melepaskan segala kesesakan kami Tuhan. Engkau yang jadi sumber sukacita kami. Dan biarlah kami imani itu terjadi bagi kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau bekerja Tuhan dengan dahsyat Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan makna kasih yang sebenarnya, yang rela mati bagi kami, rela menanggung dosa kami, kesalahan kami, untuk membebaskan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan.
Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya nggak tahu, mungkin orang pernah berkata kepada saudara, kamu tuh kartu mati. Tapi bagi Tuhan, Dia yang sudah mati buat kita. Kamu bukan kartu mati, masih ada hari esok. Percaya sama Tuhan Yesus. Kita nggak perlu berbuat apa, kita hanya perlu percaya. Amin. Sebab bukan yang berbuat baik yang akan diselamatkan, tapi ada anak domba Allah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan dengan iman, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Iman dikatakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita serukan anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, amin, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, panggil namanya Yesus. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mungkin di antara kita ada yang punya penyesalan, ada yang merasa kayaknya dosaku sudah begitu berat. Tapi Tuhan selalu menyambut kita dengan tangan terbuka. Mungkin ada yang berkata, kamu kan ngomong, kamu di luar. Buktinya bukan ucapan saya, tapi kubur kosong. Buktinya kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena Dia hidup ada hari esok. Itu yang perlu kita masukin di pikiran dan hati kita. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Kami masih punya hari esok, Tuhan. Sebab Engkau hidup, ku tak gentar. Katakan dengan iman, karena ku tahu Dia pegang. Kamu masih punya hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Amin. Hari ini ada berapa orang? Banyak. Ada lebih dari 50? Lebih. Haleluya. Katakan ke kanan kiri, sebab dia hidup, kamu punya hari esok. Hari ini ada lebih dari 50 orang, dan saya percaya, saat kita percaya sama Tuhan Yesus, saya akan melihat 50 kesaksian. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba. Amin. Haleluya. Katakan sekaranglah tiba. Sekaranglah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena tadi lempatannya segala pendakwa kita. Sekaranglah tiba, sekaranglah tiba keselamatan hari ini, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena tadi lempatannya segala pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Sekaranglah tiba, sekaranglah tiba. Dengan iman katakan, keselamatan dan kuasa. Yes, Jesus. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tadi lempatannya salah pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba. Cenderung saja oleh amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. Kita dikalahkan, kuasa dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah
perjalanan Tuhan. Sekarang di bangku Anda masing-masing, pejamkan mata, kita angkat tangan kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya berharga. Pegang dadanya tangan kiri, tangan kanan terangkat, katakan, saya berharga. Saya dikasihi Tuhan. Belum terlambat, masih ada harapan. Saya punya Tuhan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Saya bukan sampah, saya bukan musuh masyarakat, tapi saya adalah kesaksian yang hidup tentang bagaimana Tuhan mengubahkan saya dan menyatakan kuasanya. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan, tak pernah kau pandang sebelah mata. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, kau yang memulihkan hati yang luka, kau membalut hati yang kecewa. Dan biarlah mengalir kasih-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, bukan besok, saat ini juga Tuhan. Peluk kami Tuhan dengan kasih-Mu. Dari depan sampai belakang, kami perlu Engkau. Engkau mengasihi kami Yesus. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Katakan kepada Tuhan, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, yes, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jemaat saja nyanyikan lagu ini, katakan, ku yakin Kau hadir. Yes, yes Tuhan Yesus, tak terbatas, ku yakin Kau ada, dan Kau nyata Tuhan kemenangan terjadi. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku menyembah kudus hadirat-Mu. Yes, hadir ya Roh Kudus. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, 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 Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang mengalir
menjamah, ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan. Mari jemaat Tuhan, sudah kembali kita berdiri. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, agungkan Dia, katakan Kau Raja Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau tetap Raja. Lewat lembah dan kelaman, Kau tetap Tuhan, Tuhan yang hidup dan memberi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya. Serukan Yesus aja, serukan Tuhan sanggup menolongku. Amin Tuhan, haleluya. Amin. Kini jangan ada yang buka mata, kembali taruh tangan di tangan kiri di dada dan tangan kanan keangkat. Amin, puji Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau saat ini di ruangan ini Tuhan. Yang berkuasa, yang berdaulat hanya Roh Kudus dari Tuhan saja. Semua roh intimidasi, semua roh menghakimi, roh menuduh, di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami tolak keluar Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menguduskan telinga kami Tuhan, pikiran kami, mata kami, hati kami. Saat firman sebentar diberitakan mengalir dengan deras masuk ke pikiran dan hati kami dan bertumbuh berbuah-buah. Boleh Tuhan tertulis di loh hati kami. Kami boleh pegang firman-Mu Tuhan. Kami izinkan hanya Roh Kudus saja yang bekerja. Kami izinkan hanya Roh Kudus saja yang beracara. Karena kami rindu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kau lihat tangan yang terangkat, terlebih lagi dengan hati yang terarah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah memandang hina, patah, bulu yang terkulai tidak Engkau patahkan, sumbu yang pudar tidak Engkau padamkan. Demikian hidup kami. Kami berharga di mata-Mu. Dan saat ini kami akan menerima firman-Mu yang jauh lebih berharga lagi, yang membebaskan kami dan memberikan kami kemenangan. Silakan Roh Kudus bekerja. Kami ucapkan syukur. Dengan iman sama-sama kami katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saya persilakan Bapak Jeki. Salam. Wah, berikan lu tepuk tangan. Oh, haleluya. Biarlah urapan pujian penyembahan mengalir dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara senantiasa boleh memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita langsung saja melihat firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 1. Kita akan mulai dari ayat 19. Kolose pasal 1 kita akan mulai dari 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9-nya coba kita lihat. Nanti baru kita ke situ. Kolose 2 ayat 9-nya dulu. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara apa? Secara apa? Pegang badanmu jasmani bukan? Amin. Secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Wow. Ayat 20-nya coba kita lihat kembali lagi tadi. Ya, Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan apa?
segala sesuatu dengan dirinya. Bilang mas sebelahnya, Tuhan udah damai sama lu. Amin. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh apa? Darah. Jangan lewatin darahnya. Darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang, wow, kapan? Bilang mas sebelahnya, Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu lo. Amin. Tuhan tertarik untuk kamu sekarang, dan dia tertarik merencanakan masa depan penuh pengharapan buat kamu. Haleluya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tujuannya untuk menempatkan kamu. Wih. Tadi dibilang apa? Kartu mati. Kalau kartu mati kasih ke bandar, kocok lagi. Ini bukan kartu mati lu, kartu patah. Artinya apa? Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Haleluya. Amin. Tetapi disediakan untuk menempatkan kamu kartu patah tadi. Kudus dan tak bercacat, dan kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam Yesus terletak seluruh kepenuhan Allah berkenan. Artinya Allah kembali berkenan kepada manusia. Dan Allah mau memanifestasikan wujudnya di dalam jasmaniah manusia. Ini sesuatu rancangan dan rencana Tuhan yang dari awal, dari sejak sebelum dunia dibentuk dijadikan, itu sudah merupakan rancangannya. Dia menciptakan manusia segambar, serupa, sewujud dengan dia. Artinya apa? Ada identitas, ada otoritas, ada berkat. Agak terpukau loh nona. Amin. Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa, sewujud dengan dia. Yaitu kepenuhan Allah, dan secara jasmani Allah tinggal di dalam manusia. Dan jika itu terjadi, dan memang itu awalnya terjadi, manusia mempunyai identitas. Apa identitasnya? Sebagai warga kerajaan Allah. Mempunyai otoritas, berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakan, yang melebihi ciptaan Allah dalam wujud Dan yang ketiga, ada berkat. Waduh, bilang mas sebelahnya, itu natur lu, itu identitas lu. Ngomong mas sebelahnya, haleluya. Amin. Tetapi lihat apa yang terjadi. Allah pernah gagal? Nggak mungkin gagal. Manusia pertama, lihat, di tengah kondisi situasi begitu baiknya Tuhan, hanya satu yang dilarang, jangan makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Hanya itu. Yang lainnya boleh kamu makan. Datang si setan, bilang mas sebelahnya, setan. Datang si setan, saudara, haleluya. Datang setan apa? Dia memunter, dia memelintirkan, dia membalikan, bahwa dia katakan sesungguhnya Tuhan itu pelit, dia nggak baik, yang lain nggak boleh kan, cuman itu yang boleh kan, gitu. Akhirnya lihat, Hawa terpikat. Dia memetik buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dia makan dan dia berikan kepada suaminya. Wow. Dari sejak saat itu apa yang terjadi? Manusia jatuh di dalam dosa. Wow. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang datang cari Tuhan atau Tuhan yang cari manusia? Apakah nggak tahu Adam di mana? Kenapa dia tanya, Dam, di mana engkau? Kenapa? Iya, apa dia nggak tahu kamu ada di sini? Dia tahu kok. Amin.
Apa dia tanya? Dam di mana engkau? Ya udah diam aja, denger aja dulu Bang. Amin. Dia tahu Adam ada di situ, tapi kenapa dia berkata pada waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, dia di mana lu Dam? Kenapa? Ada sesuatu bagian dari dirinya yang meninggalkan dia. Contoh, kamu tengah-tengah malam nih, pas lagi waras-warasnya, thank you, segelas saya nggak kekurangan, apalagi sebotol. Pas lagi waras-warasnya nih, merenung tangki miri, amin, tangan satu di tangki, satu sih. Halo, berharap sesuatu yang udah nggak bisa diharap. Tahu-tahu kamu teringat dengan keluargamu. Begitu ingat deh, gua di sini ada sesuatu deh yang hilang dari dalam diri saudara. Amin. Paham? Lo tahu nggak saudara lu, keluarga lu di rumah ada? Ada, tahu kan? Tapi kenapa ada sesuatu yang hilang? Seperti itu hati Tuhan. Pada waktu manusia memilih buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, saudara. Dam, di mana lu? Contoh sekarang kalau saya jatuh dalam dosa, Jack, di mana lu, Jack? Halo. Karena kita ini di dalam Dia. Dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia, dan Dia mendiami kejasmanian kita, dan di dalam Dia terletak seluruh karya kepenuhan Allah itu sendiri. Amin. Wah, saya begitu mendapatkan pewahyuan ini, ya elah Tuhan, bener deh, hatinya pilu, hatinya sedih. Gimana merasa sesuatu yang hilang dari dirinya. Bukan cuman keluargamu, waktu kamu ketangkep polisi, waktu kamu di sidang, waktu kamu ada di sini, mereka padahal nyebelin minta ampun. Cuman tetap orang yang menyayangi kau pasti akan rasa kehilangan. Amin. Apalagi Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Pada waktu itu terjadi, lihat, manusia memetik buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Pada waktu itu terjadi, kebenaran itu lepas dari manusia. Apa itu? Identitasnya lepas, otoritasnya lepas, berkatnya lepas juga. Bilang mas sebelahnya, paham lo ada di sini sekarang. Amin. Dan setelah itu lihat, tindakan kelakuan manusia senantiasa berbuahkan kejahatan, sesuatu yang kontradiktif dengan identitas Allah itu sendiri, yaitu kebenaran, saudara. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan kebenaran karena buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik dia makan, dia telah kehilangan kebenaran. Akhirnya yang jahat itu merusak yang baik. Halo? Amin. Jangan sok baik loh. Akhirnya yang jahat itu merusak yang baik. Dan dari sejak saat itu kecenderungan hati manusia senantiasa berbuahkan semata-mata hanya kejahatan saja. Dan digembalakan oleh maut sedang menuju kepada kebinasaan. Kapan itu binasa? Nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Sekarang Anda kehilangan otoritas, kehilangan jati diri dan identitas. Amin. Orang di luar sana waktu Anda masih berdosa, seringkali pada waktu Anda mencelakakan, merugikan orang lain, orang sana bilang siapa? Anak apa lu katanya? Tuh. Bukan gue yang bilang, ya kan, karena terputus, amin. Gue bilang lo anak, lo bilang ya nggak apa-apa, nggak jadi, haleluya. Cuman kan itu masalah lalu, saudara.
Maut itu bukan nanti. Penderitaan, Anda kehilangan jati diri dan identitas, Anda kehilangan otoritas, dikuasai, ngecam lagi, nyuntik lagi, dagang lagi, hancur lah. Udah, padahal gue tahu gue nggak mau tuh, cuman gue nggak bisa tolak tuh. Amin. Dan saya percaya Anda nggak pernah punya rancangan-rencana mau masuk ke dalam penjara, enggak tuh. Amin. Dan saya tahu sesuatu yang nggak baik tuh sesungguhnya Anda nggak mau tuh. Cuman kan lihat kehilangan otoritasnya. Dan akhirnya apa? Kehilangan berkat, terseok-seok menjalani kehidupan ini. Waduh, hidup segan mati, stres dan depresi, sakit ji. Nah itu dia. Kondisinya seperti itu. Tapi Tuhan itu begitu sangat baik dan luar. Tuhan gak akan pernah gagal. Haleluya. Maka lihat, dia kembalikanlah otoritas itu di dalam kehidupan manusia dan di dalam jasad jasmaniah manusia, dan manusia itu yang kita kenal hanya di dalam nama. Berikan tepuk tangan, haleluya. Hanya di dalam Yesus identitasnya jelas, otoritasnya jelas, berkatnya jelas. Yohanes 10 ayat 10 di situ dikatakan apa? Jangan yang pencurinya, gue udah bosan denger itu. Nah, aku datang agar mereka mempunyai hidup dan hidup di dalam segala Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Pencuri melulu yang diingetin. Bilang sama sebelahnya, udah gak saudaraan lagi kita sama dia, haleluya. Gak usah diomongin. Amin. Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Dengan cara bagaimana? Enggak ada lagi lain. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup. Fokus kita apa? Binasa atau hidup kekal? Berikan tepuk tangan. Kalah jemaat PI. Amin. Supaya memperoleh hidup kekal itu nanti atau sekarang. Keren lu pada. Hidup kekal itu bukan berarti surga bukan cuma sekedar tapi surga itu harus sekal. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Apa hidup kekal itu? Mengenal. Berikan tepuk tangan buat nancep dia. Coba lihat Yohanes 17 ayat 3. Luar biasa, keren bos. Yohanes 17 ayat 3 apa katanya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu saudara dan saya kenal Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Wow. Kenal, bukan cuman sekedar tahu. Tahu belum tentu kenal. Kenal pasti tahu. Tahu belum tentu akrab. Tetapi kenal pasti akrab. Tahu belum tentu intim. Kenal pasti Wih, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kenal itu adalah intim dengan dia. Jadi dia bukan cuma sekedar nanti di surga, tetapi dia sekarang sudah ada di dalam kita. Wow. Sebab di dalam dialah terletak kealahan itu secara jasmania. Nah sekarang kealahan itu juga Bapa, Putra dan Roh Kudus itu juga secara jasmania tinggal di dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan akibatnya lihat. Saya yang dulunya di situ, karena kelimpahan anugerahnya, sekarang pindah ke sini. Haleluya. Sekarang jati diri, identitas saya dipulihkan. Bilang mas sebelahnya, sekarang lo anak siapa? Tanya lo anak siapa sekarang? Lo anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sekarang kamu anak. Dikembaliin gak otoritasnya? Kembaliin. Dengan cara gimana? Singa, ular, tedung, kala jengking, kamu akan menginjaknya. Engkau diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Engkau akan diberikan kuasa. Injak ular dan kala jengking. Ingat ya, setan gak bisa lagi nakut-nakutin kamu.
Gak bisa dia, silo dia dilihat tuh. Karena kamu terang sekarang. Yang gelap nggak bisa deket. Kecuali lu kangenin. Tolong yang gelap jangan dikangenin, saudara. Amin. Anda sekarang punya sebelumnya punya di luar sana. Punya nggak sebelumnya? Gak bisa. Siapa yang udah sering bolak-balik nih? Mana tuh teman saya yang racung? Mana dia ada? Nggak datang. Udah pulang. Pulang bebas. Oh luar biasa. Puji Tuhan itu. Tuh anak dari kecil udah direhab, diurusin. Maknya ketemu lagi saya di depan waktu bulan lalu. Masuk lagi. Udah pulang ya? Belum kena 7 tahun lebih. Nggak ada dia. Nah itu dia. Mas, apa? Di kamar. Oh dia antang-antang di kamar biar busuk. Punya nggak otoritas? Nggak punya tuh. Tiap pagi dibangunin apa? Dulu di luar. Ah udah nggak usah jawab. Betul? Nggak punya hidupmu jangankan jadi berkat, diberkati gak hidup? Nggak bisa. Tapi setelah di sini lihat identitasnya jelas. Lihat nih gue pakai jaket nih, keren kan? Amin. Temen saya ngeliat, pakai jas nih ke dalam, iya sekali karena ada perjamuan kudus, haleluya. Amin. Saya menghormati Tuhan dengan baju sedikit resmi dan juga tubuhnya di tempat ini, haleluya. Amin. Jati diri identitasnya berubah. Selanjutnya dia berikan kepada saya otoritas. Dari sejak 29 tahun lalu hidup saya mengalami perubahan. Dan selanjutnya kembali dia memberkati dengan berkelimpahan. Amin. Apa berkat berkelimpahan buat saya? Bukan intan emas, perak dan berlian. Berkat berkelimpahan buat saya. Setiap bulan paling tidak saya bisa datang ke tempat ini. Lihat muka lu tuh. Amin. Bisa jadi contoh bahwa orang-orang yang seperti kamu sekarang bisa juga dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Amin. Saya khotbah di tempat yang terbaik di Jakarta. Saya khotbah keliling-keliling, tetapi tempat favorit LP narkotik Cipinang. Kenapa? Bukan cuma sekedar ngomong. Karena saya pernah mengalami situasi kondisi yang sama dalam hidup saudara. Sedih. Nah kalau Tuhan sanggup mampu lakukan dalam hidup saya, dia juga sanggup mampu melakukan dalam setiap hidup saudara. Amin. Nah selanjutnya teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dia datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Dia memperdamaikan kita dengan tubuhnya. Seluruh dosa kita telah ditimpakan kepada tubuhnya sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan kematiannya dia mencurahkan darahnya, dia membawa darah perdamaian itu sampai ke surga. Setelah dia mati, 3 hari dia turun. Kemana dia? Alama, ngapain dia di situ? Memberitakan bahwa dia adalah Mesias, juru selamat di dalam dimensi roh. Amin. Yang kedua, ngapain dia? Ambil kunci jurang maut itu. Yang ketiga, ngapain dia? Dia naik ke surga, dia bawa darahnya sendiri. Di kitab Ibrani, dia katakan, dia bawa darahnya sendiri menjadi pendamaian untuk surga dikuduskan. Kenapa perlu dikuduskan surga? Pertama sekali terjadinya dosa di mana? Sebelum Taman Eden dosa itu udah ada belum? Siapa? Di mana pertama? TKP, tempat kejadian perkaranya di mana? Dia buat dosa di mana? Berarti pertama sekali terjadinya dosa di mana? Di sorga, saudara, haleluya. Maka sorga itu juga perlu dikuduskan dengan darahnya. Dia bawa dengan darahnya sendiri masuk sekali untuk selama-lamanya menjadi pendamai. Itulah jaminan bahwa kita nanti pasti masuk surga. Haleluya. Amin. Jadi kalau yang pasti ke depan saja sudah pasti. Hey bro,
Hidup itu dinikmati pelan-pelan aja. Ya Pak Jeki sih di luar. Bro, kalau saya punya tembok sendiri, kalau kamu masih ditembokin. Kenapa? Tembok itu bukan tembok penghukuman. Tembok itu tembok perlindungan. Gak percaya? Udah ditembokin, udah dijagain, udah dipagerin, masih aja kadang-kadang tuh belatung nangka mencelit dengan keinginan yang masih aja ada, saudara. Di sini nggak ada penjara lain, haleluya. Amin, amin. Oh, di sini udah adem-adem semua. Amin. Di sini udah slow, amin. Lihat tembok, friendly, haleluya, amin. Nggak berusaha untuk lompat, norak banget lu. Cuman setan yang lompat tembok, amin. Bilang sama sebelahnya, lu kan anak raja, haleluya. Amin. Nah, sekarang buat kita yang di luar, apa nggak ada tembok? Ada. Lu kira gue jalan sembarangan, seenak-enaknya aja? Enggak. Saya punya waktu 24 jam. Semua saya punya waktu, tapi hidup udah ada yang berkuasa, punya otoritas. Nggak segampang-gampangnya mau kemana. Diajak orang makan aja gue mikir-mikir, milih-milih. Haleluya. Pak Jeki kita makan dulu, ntar dulu, ngapain? Enggak. Halo? Nggak kelaparan banget gitu diajak makan. Enggak. Haleluya. Pergi kemana juga nggak segampang kok. Kenapa? Karena memang hidup udah tertib. Hidup udah ngerti akan tujuan. Nggak usah nguber kekayaan, memperkaya orang lain aja. Haleluya, amin. Lo kita udah kaya kok. Kaya tuh makmur tuh di hati ya, di jiwa ya, di pikiran saudara ya. Bukan dari semua yang kamu miliki. Banyak orang memiliki semuanya, jiwanya miskin. Ini udah nggak punya apa-apa, jiwanya miskin. Tanya sama sebelahnya, mau kemana lo? Amin. Nah sekarang anugerahnya sudah tersedia, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Ya, ingat ya bahwa kita sekarang sudah diperdamaikan. Pendamaiannya sekali dan untuk selamalah. Sekarang kita disebut sebagai orang benar. Kita disebut sebagai orang kudus. Haleluya. Dan setan tidak boleh lagi mengintimidasi saudara. Cuman setan seringkali ngelapor, gue udah nggak ngintimidasi dia, Jeki, katanya gitu. Jadi siapa yang intimidasi dia? Tanya aja, hatinya sendiri yang mengintimidasi dia. Aduh, gue orang Malang, kasihan. Itu bukan setan. Itu hatimu sendiri. Yang jahat dalam hidup kita sekarang udah bukan lagi setan. Setan udah gak punya kuasa. Karena kadang-kadang hati itu tuh yang mengintimidasi keberadaan kita sendiri. Masa depan suram lah, terus bayangan-bayangan keluarga gue bagaimana, itu sendiri saudara. Nah untuk bisa jaga hatimu, dengan apa kita jaga hati kita? Nggak ada lagi, sesuai dengan kebenaran sabda firman Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Nah untuk itu Bapak Ibu coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 16. Oke, 1 Korintus 6 ayat 16, coba lihat. 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengekakkan dirinya pada perempuan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Jangan berzinah ya. Amin. Ya gimana gue zina Pak? Di sini kan nggak ada. Artinya berzina secara rohani. Jangan lagi berbalik kepada dimensi kehidupanmu yang lama. Amin. Amin. Secara jasmani juga penting itu, artis itu di tembok-tembok kamar lu turunin semuanya. Amin. Amin. Kadang-kadang artis ini ada, artis itu ada, jadi poster semuanya.
berhenti. Haleluya. Amin. Dan yang penting ini, jangan cabuli dirimu. Jangan tembak dari jauh darah Yesus. Amin. Kamu kudus, kamu suci, kamu punya otoritas. Amin. Saya bisa ngomong, bisa kok. Di luar pernah kok saya setelah bertobat 7 tahun tuh nggak melakukan hubungan seksual dan aktivitas di dalamnya, nggak five finger boogie, enggak tuh darah Yesus. Enggak tuh. Bisa kok, karena sumber kepuasan hanya dalam Tuhan. Ntar bagaimana kalau penuh keluar sendiri? Amin. Nah begitu keluarnya adem, anteng, nggak mimpi-mimpi cabul, enggak, darah Yesus, haleluya. Amin. Normal kok, akhirnya lewat biasa saja tuh, bisa jalan. Amin. Maka nanti lihat, nggak tahu berapa lama ada keluar, menjadi pria sejati. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya, otak jangan cabul lah. Ayat 17-nya coba lihat. Coba lihat. Sebab, tetapi, berikan lo tepuk tangan buat ayat ini. Haleluya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, apa katanya? Menjadi satu roh dengan dia. Dan rohnya berdiam secara jasmani di dalam tubuh saudara. Tubuhmu layak untuk dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu sendiri. Wow. Jika ada 100 orang lebih, 120 orang lebih, ini pola hidupnya seperti itu. Widih, KKR kebangunan rohani di LP ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Lu nggak perlu ngomong Yesus, dia lihat kuasanya dalam hidup kamu. Amin. Oleh sebab itu anak-anak yang ke gereja, awas ada acara ngelacak sore. Malu-maluin nama keluarga warga kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jangan pernah takut berkelimpahan. Kamu di gereja pasti penuh, bukan cuma rohanimu penuh. Tangki lu juga pasti ada. Haleluya. Amin. Lihat Tuhan. Aduh, kadang-kadang teman-teman tuh di dalam di luar tuh kita masih bercakar, masih mencari. Lo kalau kamu begitu bangun tidur udah disediain cadongan. Haleluya. Amin. Waktunya siang juga disediain. Haleluya. Malam disediain. Perlu tambahan juga yang mantap secara penuh roh, dan roh itu dapat dipenuhi. Datang beribadah. Waduh. Nggak sadar ya kelimpahan datang sekalipun kamu ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kamu tuh spesial. Yang nyariin duitnya untuk beli itu bercakar kanan kiri. Kadang-kadang untuk kepentingan kita abaikan dulu. Yang penting kamu makan. Amin. Lu rasa nih urapan itu, haleluya. Supaya kamu punya kebaikan di tempat ini dengan teman yang lain. Si orang melihat kebaikanmu dari perbuatan, sikap, perkataan, tindakan kamu. Kenapa? Karena kamu telah menerima kebaikan itu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat. Satu roh dengan dia. Itulah yang membuat pribadi ini menjadi berubah. Dari lama menjadi sesuatu yang baru bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. 1 Yohanes 5 ayat 12. Coba kita lihat. Ya. Lihat tuh. Hafal ayat semua. Luar biasa nih. Keluar pokoknya. Rasul Paulus semua nih. Barang siapa memiliki anak, apa katanya? Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya tersedia hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia katakan sudah selesai. Dia nggak tertarik dengan masa lalumu, dia tertarik dengan kau hari ini, dan dia tertarik untuk merencanakan sesuatu yang luar biasa ke depan. Haleluya. Amin. Dan rancangan ini bukan cuma buat kamu, bahkan seluruh keluargamu, anak-anakmu juga mempunyai, termasuk dalam rancangan. Haleluya. Amin. Seandainya saudara ada di tempat ini, nggak masalah. Dengan cara bagaimana? Anda buat perjanjian, hidup benar di tempat ini. Hidup benar di tempat ini. Walaupun kau lumpuh secara ekonomi, nggak bisa menafkahi keluarga, kau hidup benar di tempat ini. Buat perjanjian dengan Tuhan. Karena ada janjinya, anak orang benar diberkati Tuhan.
Amin. Amin. Jangan nyesel, gue nggak bisa berperan. Jangan nyesel, gue nggak bisa lakukan sesuatu untuk keluarga. Gue nyesel kenapa? Nggak usah. Bertobat, buat perjanjian, hidup benar dengan Tuhan, dan lihat keluargamu dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Jelas? Tuhan cuma minta hidup benar. Izinkan dia bermanifestasi. Identitasmu jadi, kamu punya otoritas, dan kamu punya berkat. Keluargamu, Tuhan pasti berkati di luar sana. Amin. Buktikan, jika engkau hidup seperti ini, lo lihat, ngantri orang besuk bah berkat buat kamu. Cuman sedikit yang amin, yang lain lu bengong. Amin. Begitu ngantri orang bah berkat kepadamu, jangan sok bagiin lagi berkat itu ke orang yang lain. Amin. Punya mental yang berbeda. Sekalipun kita di tempat, tapi kita punya mental yang berbeda. Banyak orang di luar sana, orang Kristen, mentalnya beda, saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara yang mentalnya sudah terbentuk. Amin. Wong susah nggak sama Tuhan aja kuat, apalagi entar di luar. Jika Tuhan izinkan mengalami satu kesukaran, kesulitan, engkau akan tetap tough, kuat, teguh. Sekali-kali engkau nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suara dan bukakan pintu, aku akan masuk mendapat. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan sama dengan aku. Artinya apa? Buka hatimu. Karena apa yang hatimu pikirkan, itulah hidupmu. Jika hatimu ada Tuhan, maka hidupmu Tuhan bermanifestasi. Jika hatimu ada firman, maka firman termanifestasi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu buka hatimu dan kita akan masuk dalam satu sakaran perjamuan yang kudus. Kita akan menyatu melalui tubuh dan darahnya. Roti ini perlambang. Pada waktu kamu makan, kamu benar-benar merasakan roti. Anggur ini perlambang sebagai darah Yesus. Pada waktu kamu minum, kamu benar-benar merasakan anggur. Bukan anggur berubah jadi darah. Amin. Anggur tetap anggur, tetapi itu hanya perlambang. Saya tidak anti dengan perjamuan kudus. Gereja masih melakukannya, tapi sedikit ngajar. Seandainya Anda kan mungkin nggak bisa selalu perjamuan kudus. Ada 3 iman termanifestasi. 1, kau sebagai manusia, kamu punya iman, yaitu iman manusia. Tekun, rajin, ulet, pasti berhasil. Amin. Amin. Itu iman manusia, temper sementara. Ada iman panca indera. Asal ku jamah saja ujung jubahnya aku akan. Ada iman panca indera. Kalau belum aku lihat dan mencucukkan tanganku ke lubang bekas paku dan tombak, aku sekali-kali nggak percaya. Itu iman panca, nggak ada masalah. Tapi iman harus semakin meningkat. Perwira Kapernaum bilang apa? Nggak usah datang ke rumahku. Katakan satu kata firman-Mu saja. Aku percaya. Amin. Pembantuku sembuh. Iman ilahi. Haleluya. Amin. Ini hanya pengantar untuk kamu bisa masuk dalam iman ilahi. Pada waktu kamu minum panca indera, kamu makan panca indera, gak salah. Tapi jika kamu gak makan, gak minum, tetap percaya. Dosaku telah ditimpakan ke tubuh Yesus yang telah terpecah. Amin. Amin. Kamu percaya hukum pendamaian, bahkan sampai ke surga, darahnya sudah tercurah dalam hidup saya. Amin. Amin. Sehingga ada perjamuan kudus atau enggak, Anda tetap layak di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Silakan perjamuan kudus boleh dibantu. Haleluya.
Haleluya. Bapa di surga, kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Biarlah semua kudus, layak dan suci. Sudah ada pengurapan sehingga ini meneguhkan saja yang sudah mereka percaya. Haleluya. Sungguh besar Haleluya. Kau berkuasa, Yesus, Kau bekerja. Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih. Hadirmu, kasihmu, Kau mengasihi kami. tubuhmu. Kau Terima terbesar, kasih Yesus. Terima kasih Yesus El Shaddai. untuk kebaikanmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena Engkau baik, Kau sangat baik. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, Limpah. ini aku Tuhan. Terima kasih, Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. mengalir di tempat. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Yesus, Bapa mendapatkan kamu kembali. Amin. Amin. Yang dia katakan, Dam, di mana kamu? Karena sesuatu yang hilang dari dirinya. Sekarang di dalam Yesus, dia mendapatkan kita kembali. Haleluya. Amin. Engkau ada di dalam dia, dan dia ada di dalam engkau. Amin. Rohnya sekali-kali gak akan pernah tinggalin kamu. Amin. Dan Yesus kuasanya gak akan pernah Haleluya, meninggalkan Yesus. kamu. Amin. Dan pada waktu kita makan roti ini, kita benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, ini menjadi peringatan akan karyanya yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Saya hendak bangkit berdiri. Baca ayat apa yang saudara dapat. Tuhan adalah menara yang kuat. Haleluya. Amin. 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 Pengharapan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Berhenti berharap kepada manusia. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Angkat roti tinggi di atas kepala. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengatakan kepadanya, kepada kita semua, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kamu. Makanlah ini dan biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini perlambang tubuh Yesus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepala. Setelah makan, dia mengambil anggur dan memberikan cawan itu kepada para murid. Dan dia berkata, cawan ini adalah anggur yang perlambang darah Yesus. Amin. Darah yang menguduskan, menyucikan, bukan cuma sekedar di bumi dalam hidup saudara,
tapi surga pun dikuduskan dengan darah Yesus itu menjadi tempat buat saudara dan saya pada waktu nanti. Dan surga menjadi bagian dalam setiap hidup kita di tempat ini. Kita mempunyai jati diri dan identitas, kami punya otoritas dan ada berkat dalam hidup saudara. Karena dia adalah setiap hidup saudara. Bukankah ini adalah anggur perlambang darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Tubuhmu terpecah bagi kami, darahmu tercurah bagi kami. Kami mengerti identitas kami. Kami tahu ada otoritas di dalam kami, dan berkat-Mu senantiasa berkelimpahan di dalam hidup kami. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengertikan setiap firman yang kami baca dan dengar, dan mampukan kami hidup di dalamnya, karena pengurapan Allah Roh Kudus ada dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan Engkau telah memeteraikan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami mempunyai tubuh yang baru. Kami mempunyai jaminan yang luar biasa bahwa kami semua sekarang anak-anak kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Siapa di sini yang diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan. Saya mengucap syukur karena kita semua percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilahkan. Mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Mari. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, saat ini apa yang ada pada kami Tuhan, kami mau berikan sebagai persembahan Tuhan. Bukan supaya kami diberkati, karena kami sudah diberkati Tuhan. Engkau terlebih dahulu memberkati kami, karena kini kami hidup di dalam Engkau, dan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati yang memberi pada saat sore hari ini, dan juga yang belum memberi Engkau berkati Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena kami hidup Tuhan. Oh, karena salib-Mu kami menang. Yes, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, yang bertugas apabila ada pengumuman, saya persilakan.
kembali, kita boleh bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Sambil mari kita sama-sama angkat tangan kita dengan iman. Amin. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, angkat kedua belah tanganmu dan katakan, buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh Yesus Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi lebih keras lagi, katakan Yesus baik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan yang bertugas doa syafaat yang akan menutup kita dalam doa berkat. Saya persilakan Pak Jeki. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami diberkati dengan ibadah ini, dan kami percaya Tuhan juga disenangkan dengan ibadah yang diadakan di tempat ini. Kami berdoa secara khusus pembina kami, Pak Alex bersama seluruh keluarga. Terus Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan apa yang merupakan rancangan rencana Tuhan senantiasa tergenapi dalam hidup bahkan di seluruh keluarganya. Kami berdoa juga untuk para petugas yang ada dari Kalapas hingga para paste. Kami serahkan mereka sepenuh ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berikan mereka kekuatan untuk senantiasa boleh membina warga binaan di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami berdoa untuk kota kami Jakarta, kami serahkan kota kami Jakarta ke dalam tangan Tuhan dan seluruh para pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dan pemerintah dan terang bagi bangsa ini, sehingga Indonesia Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilihan politik, pemilihan presiden diserahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemilu berjalan dengan tenang, teduh, tertib, menghasilkan kepemimpinan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk teman-teman yang sedang mengurus setiap urusan mereka, agar mereka boleh mendapatkan hak-haknya, agar mereka boleh dipulangkan dari tempat ini. Apapun yang menjadi urusan, biarlah kiranya Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga apa yang menjadi hak mereka, mereka boleh menerimanya dan mereka boleh mengucap syukur, bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi semata-matanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami berdoa juga untuk seluruh keluarga mereka di luar sana. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang setia beribadah mencari Engkau di tempat ini. Engkau telah membenarkan, menguduskan setiap doa mereka, agar Engkau memberkati seluruh keluarga mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis, apapun keluarga mereka kerjakan, Tuhan membuatkannya menjadi berhasil sehingga semuanya terberkati. Jika ada anak, cukup mereka, sekolah mereka, semuanya selesai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Berdoa juga untuk semua rekan teman-teman yang ambil bagian dalam melayani, sehingga peribadahan ini boleh terselenggara dengan baik. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas, baik pelayanan, usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati.
di surga dan kami akan memulai peribadahan. Namun sebelumnya Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Kekasih Tuhan, warga kerajaan surga, umat pilihan Tuhan, jadilah berkat di mana Engkau ada di tempat ini, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Namun sebelumnya arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus di awanan kemuliaan, bahkan sampai lama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara Jemaat LCAD, saya persilakan duduk kembali untuk bersatu sejenak. Dan sebelum kita berpisah satu sama lain, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, kami selaku pengurus dan Jemaat Gereja LCAD mengucapkan terima kasih untuk hamba-hambanya, Bapak Pendeta Jeki dan tim. Terima kasih, kiranya biarlah setiap pelayanan Bapak Jeki dan tim, Tuhan Yesus yang balas memberkati. Dan untuk Jemaat LCAD, besok kita tidak ada ibadah. Kita akan bertemu kembali pada ibadah Minggu Raya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.